A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan tentang pembahasan yang lalu. yang kita bahas baru sampai kepada famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa orang yang melakukan pekerjaan melebihi daripada apa yang menjadi ketentuan Allah, berarti mereka telah melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang mereka adalah yang melaksanakan amanat dan melaksanakan janji dengan benar. Kita dalam hidup itu kadang, bahkan bukan kadang-kadang, pasti kita diberikan amanat. Utamanya orang laki-laki diberikan amanat oleh bapak mertua untuk mengurus, merawat anak perempuannya. Ketika bapaknya menyampaikan uzawwijuka zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka Fatimah bil mahri apa itu, terus kita menjawab qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik, atau qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikah dan kawinnya, ya, si Anu dengan binti Anu dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Berarti sang mertua menyerahkan amanat kepada kita sebagai menantu. Masih pada ingat nggak kalimat itu? Masih ingat? Apa udah lupa? Kalau udah lupa ucapin lagi aja. Ya, ngucapinnya sama siapa gitu ya. Ya, hafalin lagi dah. Udah duwir Pak Ustadz, udah gak ada yang mau gitu ya. Orang lagi maka gak ada yang gak mau. Orang laki itu kata guru saya kayak duit lecek. Kalau dibuang pasti ada yang mungut. Nah, itu amanah. Lalu kita mengucapkan sighat ta'liq, namanya janji, ya. Sighat ta'liq, dengan ini saya berjanji apabila 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu namanya janji. Berarti kita dalam hidup itu memiliki amanat dan mempunyai janji. Janji bisa jadi janji antar sesama kita. Besok kan mau kondangan ya, misalnya. Janjian ya, besok mau jalan jam berapa? Jam 10. Ya udah janji. Nah, al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Harus ditepati. Kalau orang tidak menepati janji berarti tidak melunasi hutang. Tapi tentu janji yang baik, bukan janji yang tidak baik. Kalau janji yang tidak baik wajib dibatalkan. Kata Imam Ibnu Katsir memaknai walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, ay idza u'tuminu lam yakhunu, yaitu apabila orang itu diberikan amanat tidak berkhianat. Kalau diberikan
ya, amanat di pundaknya tidak berkhianat. Amanatnya apa? Ya macam-macam. Ya. Kalau misalnya diangkat menjadi ketua RT, berarti amanatnya menjadi ketua rukun tangga. Namanya ketua rukun tangga berarti tetangganya dia keluarga dia kudu rukun dulu. Ya. Ya, RT sih tugasnya merukunkan tetangga, rumah tangganya nggak akur. Ini namanya ya, kurang pas ya. Di atasnya RW, ya. Amanah itu kudu dijalankan. Jadi ketua RW. Lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden itu menjalankan amanah. Ya. Ya, sumpah janjinya dalam menjalankan tugas apa? Kudu dikerjakan. Kalau tidak amanat namanya khianat. Memang tidak disebutkan orang pengamanat, tapi kalau berkhianat disebut pengkhianat dia. Ya, karena memang begitu. Kalau kebaikan biasanya tidak mudah nampak, tapi kalau keburukan biasanya lebih cepat nampak. Tidak berkhianat tetapi menjalankan ya, amanat dengan baik ila ahliha, kepada yang berhak. Yang berhak memperoleh amanat siapa? Istri kita. Ya kita jaga amanat ya, dari orang tuanya untuk merawat kita punya istri. Jangan disakiti, jangan dizalimi ya. Jangan dibinatang-binatangin, jangan dibego-begoin ya. Ya, senengin tuh, bahagiain tuh istri. Wa idza ahadu aw aqadu aufu bidzalika. Kalau dia berjanji atau berakad ya, berkesepakatan harus dipenuhi ya. Ada kesepakatan apa, maka harus dipenuhi. Ada ikrar janji apa, harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi janji namanya akhlafa ya. Menyelisihi janji. Bidzalika ya, seperti itu cara-cara kita sebagai umat muslim. Sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, kalau diberikan amanat, jalankan amanat dengan baik. Kalau ada janji, tepatilah janjinya. La kasifatil munafiqin, tidak seperti sifat-sifat orang munafik. Alladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menjelaskan tentang sifat munafik itu dalam hadisnya, ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apa? Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong gedebrus. Tahu gedebrus? Bohong mulu ya. Makanya kata orang jangan dengerin, berak sekebon dia. Berak sekebon. Idza kadzaba, idza hadasa kadzaba ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ya menyelisihi ya. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat khianat. Ini tanda orang munafik ya. Tapi tanda ini untuk munafik amali, karena munafik itu ada 2, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi, i'tiqadnya munafik ya. Ya. Dia akidahnya, keyakinannya munafik ya. Kata Allah ciri-cirinya, kalau dia datang kepada orang mukmin dia mengatakan aku beriman. Tapi kalau dia kumpul sama setan-setannya, Allah saja menyebutnya wa idza khalau ila syayatinihim ya, kalau ngumpul sama setan-setannya ya, setan dalam tanda kutip ya, perilakunya kayak setan ya, ya. Qalu inna ma'akum ya, itu namanya munafik i'tiqadi.
i'tiqadnya. Ya. Ada perintah sholat, tapi dia nggak percaya kalau sholat itu perintah Allah, maka selamanya tidak sholat. Kalaupun sholat, sholat tahunan. Ya. Tahu sholat tahunan? Ya, Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi sholat yang lain babar belas. Ya. Itu munafik i'tiqadi. Kalau diajak bicara hukum agama, alergi. Ya. Alergi itu namanya munafik i'tiqadi. Jadi nggak percaya terhadap ya, apa yang menjadi ketentuan Allah. Tapi kalau munafik amali, dia beriman tapi perbuatannya perbuatan munafik. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Pertanyaannya, Bapak pernah bohong nggak? Ayo, pernah bohong nggak? Pernah apa sering? Nah, kalau pernah bohong berarti punya tanda-tanda sifat munafik. Padahal sholat terus, ya. Mengerjakan sholat, kalau sholat terus mah repot. Ya, kapan makannya, kapan tidurnya, kapan kerjanya kalau sholat terus. Padahal tidak berani meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi pernah bohong nggak? Nah, berarti namanya munafik amali, perbuatan. Ya. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ya, menyelisihi, tidak ditepati. Pernah nggak tidak menepati janji? Pernah. Apaan tuh? Iya. Iya. Pak, anu itu nggak ada. Ya. Ya. Anu dong Pak, anu ntar gitu. Iya. Sekata doang, ntar gitu. Sama matanya mendelik. Istri kalau udah dibilang ntar gitu, udah diem aja. Ya. Janjinya tidak ditepati. Itu kemarin-kemarin yang pada kampanye, ya. Terus kemudian jadi ada yang duduk di Penjambon, ada yang duduk di Senayan, itu pada nepatin janji apa enggak? Enggak, serem amat. Padahal hajinya udah berkali-kali, iya, ya. Sholatnya nggak ditinggal, ya. Tapi tidak menepati janji. Berarti munafiknya munafik amali. Ada perbuatan yang di situ perbuatannya ciri-ciri tanda orang munafik. Ya kadang-kadang kita, ya, bukan orang lain. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat khianat. Ya, disuruh ya mimpin jadi organisasi apa gitu ya. Ya, diangkat jadi bendahara ya. Bendahara itu kerjanya bukan nyimpen duit. Ya. Bendahara itu mengetahui keluar masuknya keuangan organisasi. Sekretaris yang mencatat, bendahara menerima laporan, duitnya di mana? Disimpan yang aman. Kalau disimpannya di rumah bendahara, bendaharanya lagi bokeh nggak punya duit, ditarik tuh selembar buat beli rokok. Iya, iya, nggak berasa sih tariknya selembar, begitu setahun habis tuh duit. Ya, pertanggungjawabannya nggak dikerjakan. Ya, begitu mau rapat ngilang dia, atau pura-pura sakit, ya, misalnya begitu. Nah itu dikasih amanat khianat. Ini disebutnya munafik amali. Kalau munafik amali terkait dengan misalnya dusta, terkait dengan tidak menepati janji, terkait dengan berkhianat, sepanjang dia itu mendatangi kepada yang dikhianati, kalau pengkhianatannya itu ada nilai material, nilai materi,
dikembalikan dan minta maaf, selesai. Kalau amanatnya itu dikhianati dan dia bertaubat kepada Allah tetapi tidak diselesaikan secara materinya, berarti dia masih punya dosa. Saya jadi bendahara ya. Terus saya dikasih amanat megang duit kas masjid 1 miliar ya. Tahu masjid mana? Nggak tahu ya. Ya. Masjid mana tuh yang kasnya 1 miliar? Itu masjid kalau kasnya 1 miliar ya, itu khotibnya sekali khutbah harusnya 5 juta itu. Transportnya 5 juta. Orang berebut jadi pendaftar khotib ya. Imam rawatib ya, sebulan 10 juta itu ya. Iya. Nah, di sini jadi imam aja berebut ogah. Iya. Ngapa bisa begitu? Gajinya kagak jelas. Ya. Coba kalau gajinya jelas, Pak, Bapak jadi imam rawatib digaji sebulan 5 juta ya, biar ada kerjaan lain juga tinggal ya, namanya sudah amanat ya. Itu ya, ya mudah-mudahan aja ya kas masjid kita ya bertambah besar sehingga bisa melayani umat dengan baik. Ada jamaah sakit, dia miskin ya. Udah nggak usah mikir panjang ya. Masjid yang menanggulangi, mau bawa ke rumah sakit mana ya. Nanti semua biayanya dari tanggungan masjid. Insya Allah tuh makmur itu kalau begitu. Ini kadang-kadang tetangga masjid ya, sakit sampai cekak-cekik pengurus masjid aja kagak ada yang nongol nengok ya. Bagaimana orang mau dekat ke masjid, bukan masjid sini tapi ya, ya masjid jauh banget ya. Ya Allah. Nah, berbeda dengan munafik i'tiqadi. Kalau munafik i'tiqadi di nas oleh Allah, digarisbawahi oleh Allah, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik secara i'tiqad besok di nerakanya ada di neraka paling bawah ya. Ngakunya Islam tapi dia memusuhi Islam, memusuhi umat Islam, tidak meyakini ajaran agama Islam, maka dia masuk pada kategori munafik i'tiqadi. Ada yang begitu. Ada bicara tentang Islam luar biasa ya. Tapi ya itu ngedebrus doang ya. Sholat enggak, zakat enggak, puasa bulannya doang. Jadi kita kadang-kadang memiliki perilaku munafik. Maka munafik kita adalah munafik amali. Lah kalau orang janji tapi lupa, bagaimana? Punya janji tapi lupa. Ya udah, nih pembangunan masjid, kalau ada pelebaran saya mau nyumbang dah ya, semen 20 sak gitu. Udahan begitu lupa dia. Bagaimana itu? Kalau lupa, dia janjinya sama siapa? Yang dijanjiin itu boleh nagih ya, apalagi untuk kebaikan. Jadi ciri orang mukmin yang akan mendapatkan keberuntungan besok di negeri akhirat, ciri yang kelima adalah orang yang menjalankan amanah dengan baik. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka itu memelihara salatnya ya. Ai yuwadzibuna 'alaiha fi mawaqitiha, yaitu melakukan pekerjaan ibadah salat fi mawaqitiha, pada waktu-waktunya salat ya. Kan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban
mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin telah dicatat jumlah rakaatnya, telah ditentukan pula pelaksanaan waktu salatnya. Kan ibadah itu kan ada yang pelaksanaan ibadahnya ditentukan, sementara tempatnya boleh di mana saja. Ada yang tempatnya, waktunya, pelaksanaannya semua ditentukan oleh Allah. Ya. Salat waktunya ditentukan oleh Allah, urusan tempatnya kita yang milih. Mau di Aryani boleh, mau di Al-Hikmah boleh, mau di Al-Mubarak boleh, mau di Nurul Islam boleh. Ya. Yang penting melaksanakan salat. Tapi kalau urusan haji bagaimana? Boleh nggak kita tentukan tempatnya? Nggak bisa. Ya. Waktunya ditentukan bulan haji, pelaksanaannya ditentukan, tata caranya, tempatnya ditentukan. Enggak sholat aja boleh di mana aja. Saya mau ibadah haji di Pondok Gede aja dah. Ya udah silakan. Ya. Kalau ibadah hajinya di Pondok Gede, tawafnya itu mengelilingi Ka'bahan, maka nanti hajinya haji-hajian, nggak haji beneran. Ya, sekalipun pelaksanaannya di bulan haji. Ya, orang sinting kali no. Ya, orang pada berangkat ibadah haji ke Mekah, dia ke Pondok Gede. Ya. Orang berangkat haji dia berangkat, orang pulang haji dia pulang. Ya, bawa oleh-oleh haji juga. Tapi hajinya di Pondok Gede, namanya haji-hajian itu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayyul amal ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ya, salat yang dikerjakan pada waktunya. Maghrib waktunya semenjak terbenam matahari sampai hilang mega merah. Ya. Isya dari hilang mega merah sampai keluar fajar shadiq. Subuh dari keluar fajar shadiq sampai keluar matahari. Zuhur dari hilangnya bayang-bayang karena tengah matahari sampai kemudian bayang-bayang itu menyamai kepada bendanya. Zuhur. Asar dari semenjak bayang-bayang itu melebihi panjang daripada bendanya sampai terbenam matahari. Itu namanya waktu. Ya. Waktu-waktu sholat. Jadi as-salatu ala waktiha. Amal apa yang paling baik? Sholat pada waktunya. Tentu sholat pada waktunya bukan mentakhirkan waktu sholat, tapi mengawalkan waktu sholat. Summa qala, qultu, aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Amal yang terbaik itu apa lagi sesudah sholat pada waktunya? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu ya, sesudah sholat bakti kepada orang tua. Qultu summa ayyun, aku tanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Wa fil mustadrak, ya, Al-Hakimu qala, dalam kitab Al-Mustadrak, ya, karangan Imam Al-Hakim, dia berkata, as-salatu fi awali waktiha, salat di awal waktunya. Wa qala Ibnu Mas'ud wa Masruq fi qawlihi walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara salat, yakni mawaqitus salati, yaitu memelihara waktu-waktu salat. Wa qala Qatadah ala mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, memelihara salat itu waktu salatnya, kemudian rukuk sujudnya, syarat dan rukunnya dijaga dengan baik.
Itu makna walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Berarti itu poin yang keenam, orang yang bakal beruntung, ya. Orang mukmin yang beruntung, poin keenam adalah orang yang menjaga salat dengan baik. Wa qad iftataha Allahu dzikru hadhihi sifatil hamidati bis salati wa ikhtatamuha bis salati. Sungguh Allah membuka ayat ini dengan menjelaskan tentang sifat-sifat, ya. Allah membuka dengan menjelaskan sifat-sifat yang terpuji dengan salat dan menutupnya dengan salat pula. Fadalla ala afdaliyatiha, maka ini menunjukkan keafdolan salat, menunjukkan betapa utamanya salat bagi kita umat Islam. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah bersabda, wastaqimu wa la tuhsu wa lan tuhsu, wastaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Dirikanlah salat, maka pasti kamu akan terjaga dengan baik, terpelihara. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatanmu adalah salat. Dan tidak akan memelihara wudu kecuali orang mukmin yang selalu melaksanakan salat 5 waktu. Kalau kita sudah memelihara salat dengan baik, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang bakal kewarisan, ya, bakal mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus, mewarisi surga firdaus. Hum, mereka fiha, di dalam surga firdaus itu khaliduna, kekal selama-lamanya. Jadi berapa poin itu dari pertama? Ya. Pertama, orang mukmin yang bakal selamat itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, salatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan, apa itu terus saja tadi, ya. Walladzina hum li furujihim hafizun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, berpaling dari, ya, hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, melaksanakan zakat. Yang kelima, li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya. Kemudian yang keenam, ya, melaksanakan amanat. Yang kelima, melaksanakan amanat. Dan yang keenam, memelihara salat. Orang yang seperti itu al-warisun, mewarisi surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang tertinggi, ya. Surga firdaus, surga yang tertinggi. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah menyampaikan, idza sa'altumullahal jannata fas'aluhu al-firdausa fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannati wa awsatul jannati wa minhu tafjuru anharul jannah wa fawqahu arsyur rahman. Kalau kamu minta surga, mintalah surga firdaus. Tanggung-tanggung minta, ya, mintanya yang paling bagus, ya. Kalau kita minta kepada Allah, ya, mintalah yang paling bagus, yaitu surga firdaus. Karena surga firdaus itu a'lal jannah, surga yang tertinggi. Dan awsatul jannah, ya, surga yang, ya, yang istimewa, ya. Bahasa awsat mah pertengahan tapi istimewa. Karena di dalamnya tafjuru anharul jannah, mengalir sungai-sungai surga. Di atasnya ada arasnya Allah. Jadi ada 7 tingkatan surga, ada 7 tingkatan neraka. Tingkatan tertinggi Jannatul Firdaus, bawahnya Jannatul Adn, ya.
ada 8 ya, ya. Jannatul Adn ya. Kemudian yang ketiga Jannatul Naim. Kemudian yang keempat Jannatul Ma'wa ya. Kemudian yang kelima Darus Salam. Yang keenam Darul Muqamah. Yang ketujuh Maqamul A'la ya. Kemudian ada yang menyebutkan tingkatannya ada 8, tapi yang umum ada 7. Pintunya ada 8. Pintunya ada 8. Satu surga itu pintunya ada 8. Neraka juga ada 7 tingkatan ya. Tingkatan paling serem, paling bawah Jahannam ya. Ya, Jahannam loh. Tapi orang, kalau ada orang pulang haji mintanya oleh-oleh hajar Jahannam, bagaimana itu? Ya, itu lain ya, hajar Jahannam lain itu. Yang kedua Lazo ya. Yang ketiga Hutamah. Yang keempat Sa'ir. Yang kelima Saqar. Yang keenam Jahim. Yang ketujuh Hawiyah ya. Ada pula yang menyebutkan 8, yaitu apa? Al-Wail ya. Jadi itu 7 tingkatan surga, 7 tingkatan neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, ma minkum min ahadin illa walahu manzilani. Tidak ada di antara kalian, salah satu dari kalian, kecuali baginya besok di akhirat itu punya tempat, cuma 2 tempat ya. Manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Fa in mata wa dakhalan nar ya. Kalau orang mati masuk neraka, ya neraka. Wa warasa ahlul jannati manzilahu, maka ahli surga mewarisi tempat surga bagi orang yang masuk ke dalam neraka. Itu maknanya begitu. Orang surga mewarisi tempat di surga bagi orang yang masuk neraka. Jadi orang di neraka itu dia ada rumah di surga, tapi nggak kesampaian ngambilnya. Maka nanti yang mewarisi adalah orang-orang yang sampai ke surga. Maka ya, dalam ayat dikatakan ulaika humul warisun, mereka nanti yang mewarisi. An Mujahid, kata Imam Mujahid, ulaika humul warisun qala ma min abdin illa walahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun fin nar ya. Tidak ada bagi seorang hamba kecuali baginya punya 2 tempat, tempat di surga dan tempat di neraka. Fa ammal mu'min fayubna baitahu fil jannah wa yuhdamu baitahu alladhi fin nar, wa ammal kafir fayuhdamu baitahu alladhi fil jannah wa yubna baitahu alladhi fin nar. Orang mukmin dibangunkan pula rumah di surga, dihancurkan rumah yang di neraka ya, ya. Orang mukmin ada rumah juga di neraka ya. Tapi karena nggak dipakai rumah di nerakanya, ya dirobohin, dihancurin. Wa amal kafir, adapun orang kafir, dia punya rumah di surga, punya rumah pula di neraka. Di mana yang ditempatin? Neraka. Yang di surga fayuhdamu ya, dibinasakan, dirusak ya. Maka puing-puingnya dari rumah surganya orang neraka, atau tempat-tempat rumah surganya orang yang masuk neraka dan tidak akan masuk ke surga, maka diwariskan kepada orang-orang mukmin. Maka ayatnya ulaika humul warisun. Ruwiya an Sa'id bin Jabir bin Jubair nahwa dzalik. Orang Imam Sa'id bin Jubair meriwayatkan demikian pula. Fal mu'minuna yarisuna manazilal kufar li'annahum khuliqu li ibadatillahi ta'ala wahdahu la syarikalah
Maka orang-orang mukmin mewarisi rumah-rumah surganya orang kafir karena mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan padanya. Falamma qala haula'il mu'minuna bima wajaba 'alaihi minal ibadati, maka ketika orang mukmin menjalankan hal yang demikian, yaitu ibadah, wa taraka ulaika ma umiru bihi mimma khuliqu lahu, dan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan ya, dari apa yang telah diciptakan, ajraza haula'i nasibun, maka berubahlah nasib bagi mereka. Ulaika kanu ata'u rabbahum azza wa jal, orang-orang yang taat sampai ke surga. Orang-orang yang mereka menyalahi aturan Allah, mereka akan sampai ke dalam neraka. Orang yang sampai ke surga, rumah di nerakanya dihancurin. Orang yang sampai ke neraka, rumah di surganya ditempati orang-orang mukmin. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ini di akhir penjelasan ini dikatakan fastakhlafa Umar ibnul Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz minta sumpah kepada Aba Burdata, ya, kepada Abu Burdah. Wahai Abu Burdah, berani enggak kamu sumpah billahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, ya, yang tidak ada Tuhan selain Dia, 3 kali. Berani enggak? Berani, ya. Anna abahu hadathahu an Rasulillah, bahwa bapaknya telah mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Fakhalafa lahu, ya. Lalu Abu Burdah bersumpah demi Allah bahwa bapak saya mendapatkan hadis dari Rasulullah bahwasanya orang-orang mukmin akan mewarisi surga yang ditinggalkan oleh orang kafir dengan sebab masuk ke dalam neraka. Karena itu kata Imam Ibnu Katsir, qultu wa hadhil ayatu ka qouli ta'ala, aku sampaikan bahwa ayat ini persis sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya, itulah surga yang aku wariskan kepada hamba-hambaku, mereka orang-orang yang bertakwa. Wa kaqaulihi, dan sebagaimana firman Allah di dalam surat Zukhruf ayat 32, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan surga itu dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau sudah melaksanakan 6 poin tadi, maka menjadi orang-orang muflih, orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung akan mewarisi surga Firdaus. Maka mudah-mudahan kita-kita yang sudah mulai melatih diri untuk menjadi orang baik akan mendapati warisan surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.